Sahabat EKB, senang menjumpai Anda kembali dalam program Injil dalam Melodi. Semoga sahabat semua saat ini dalam kondisi yang baik dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami sebuah nyanyian yang saya rasa mungkin menjadi salah satu nyanyian favorit sahabat EKB. Lagu tersebut ada di dalam NKB 128 dengan judul Ku Berserah Kepada Allahku. Sebelum kita mengulik, yuk kita nyanyikan dulu bait 1 dengan refrennya bersama-sama. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan laut ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Sahabat EKB, lagu yang barusan kita bersama nyanyikan punya judul asli My Heavenly Father Watches Over Me. Lagu ini diterjemahkan oleh tim nyanyian GKI pada tahun 1989 dan dimasukkan ke dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru. Syair dari lagu ini diciptakan oleh seorang pendeta bernama William Clark Martin atau yang sering dipanggil Martin. Ya, siapa itu Martin? Kita akan bersama-sama melihatnya. Martin itu lahir di Hightstown, New Jersey pada tanggal 25 Desember 1864. Ia menempuh pendidikan di Peddie Institute di Hightstown dan lulus pada tahun 1884. Setelah itu ia melanjutkan studinya di Crozer Theological Seminary, Pennsylvania dan lulus pada tahun 1891. Pada tahun yang sama ia menikahi seorang perempuan bernama Ureta May Wilcox dan melalui pernikahan itu mereka dianugerahkan 3 orang anak. Setelah lulus studi teologi, ia menjadi seorang pendeta dan melayani di beberapa gereja. Di antaranya yang pertama Grace Baptist Church di New Jersey, Noang Baptist Church di Connecticut, Tabernacle Baptist Church di New Albany, First Baptist Church di Seymour, First Baptist Church di Bluffton, Grace Baptist Church di Summerville, dan terakhir di First Baptist Church Fort Myers. Sepanjang hidup sebagai seorang pendeta, Martin menemukan ketertarikannya dalam menuliskan syair himne. Dan setidaknya sepanjang dia hidup, ada 64 syair yang telah diciptakan olehnya. Salah satunya yang menjadi pembahasan kita kali ini, My Heavenly Father Watches Over Me. Setelah menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan sebaik mungkin, Martin meninggal di Rialto, Florida pada tanggal 30 Agustus 1914. Dia menutup usia di umur 49 tahun dan kabarnya ia meninggal karena gagal jantung di pertaniannya. Lantas pertanyaannya, siapa yang menuliskan melodi dari My Heavenly Father Watches Over Me? Ternyata bukan Martin gitu ya. Ada satu orang lain, dia bernama Charles Hutchinson Gabriel. Lantas pertanyaannya, siapa itu Charles Gabriel? Ia lahir di Wilton, Iowa pada 18 Agustus 1856. Kemudian ia meninggal di Los Angeles, California pada tanggal 15 September 1932. Charles Gabriel adalah seorang komposer terkenal dan dia adalah penulis lirik nyanyian gospel pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Ia pernah menjabat sebagai seorang music director di Grace Methodist Episcopal Church San Francisco, California. Kemudian dia pindah ke Chicago. Dan pada tahun 1912 ia mulai bekerja dengan sebuah perusahaan penerbitan milik Homer Rothhaver.
Sepanjang hidup, komposer terkenal ini telah menulis atau menggubah sekitar 7.000 sampai 8.000 nyanyian. Kemudian dia menyunting syair 43 buku lagu, 7 buku paduan suara pria, 19 koleksi lagu kebangsaan, dan 23 kantata. Kemudian pada tahun 1982 dia dilantik ke dalam Gospel Music Hall of Fame. Salah satu melodi yang digubah oleh Charles adalah melodi untuk syair dari My Heavenly Father Watches Over Me, karya Martin. Ia menggubahnya dengan begitu indah sehingga setiap syair yang dikawinkan dengan melodi yang ada membuat kita yang menyanyikannya dapat merasakan keindahan kasih Allah Bapa Sorgawi yang terus menjaga dan menyertai umatnya. Kemudian nyanyian ini dilindungi oleh hak cipta pada tahun 1910. Nah, mari kita bersama-sama melihat syair dari nyanyian ini. Martin menciptakan 4 bait nyanyian dengan refrain, dan secara garis besar kalau Bapak Ibu menyanyikan semuanya gitu ya, nyanyian ini hendak mengajak kita untuk berserah kepada Allah, untuk menaruh kepercayaan kepada Allah. Kenapa? Sebab Ia terus menjaga kita. Dan dalam tiap bait 1 sampai bait 4, kita akan menemukan berbagai alasan kenapa sih kita harus berserah kepada Allah. Dan mari kita lihat dan kita bahas bait per bait. Dari bait pertama, di sana liriknya dikatakan, ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bait pertama ini kita melihat alasan yang pertama, kenapa kita harus berserah kepada Allah. Kenapa sih? Sebab Allah adalah Allah yang selalu menjaga kita, umatnya. Bait ini selaras dengan yang Mazmur nyatakan di dalam Mazmur 139 ayat 9 sampai 10 yang mengatakan, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ini hendak mengingatkan kita bahwa dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dimanapun kita berada, bahkan di tiap waktu tanpa berhenti, Bapa Sorgawi terus menuntun dan memegang tangan kita. Itu bait yang pertama. Bait yang kedua kita lihat liriknya. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bait kedua ini memberikan alasan lain kenapa kita harus berserah kepada Allah. Sebab ternyata Allah adalah Allah yang selalu memelihara seluruh ciptaannya. Tadi katanya mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Ini diinspirasi dari teks Injil Matius 6 ayat 28-30 yang menyatakan bahwa Tuhan mendandani bunga bakung di padang. Juga terinspirasi dari Matius 10 ayat 29-31 yang menyatakan bahwa tidak seekor pun dari burung-burung akan jatuh di luar kehendak Bapa Sorgawi. Maka kalau bunga dan burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Bapa Sorgawi itu akan selalu beserta kita dan menjaga kita. Itu bait yang kedua. Bait yang ketiga kita lihat bersama liriknya. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesah, dalam erang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bait ketiga juga memberikan alasan lain kenapa aku harus berserah kepada Allahku. Sebab ternyata di dalam masa-masa sulit dan penderitaan yang dialami, Tuhan akan senantiasa menjaga, menyertai, dan memampukan kita untuk melewati penderitaan-penderitaan kita. Ungkapan ini di gua singa saat disesah mengingatkan kita akan kisah Daniel saat ada di gua singa di dalam Daniel 6 ayat 16-22. Di sanalah Bapa Sorgawi itu menjaga Daniel dengan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sampai akhirnya Daniel tidak terluka dan ia tetap hidup. Mari kita lihat bait yang keempat. Dikatakan, meski berjalan di lembah gelap, gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bait keempat ini juga memberikan alasan kenapa aku harus berserah kepada Allah. Sebab Allah adalah gembala yang baik yang menjaga domba-dombanya. Bait ini tentu memiliki keterkaitan yang kuat dengan apa yang Daud persaksikan dalam Mazmur 23 tentang Tuhan gembalaku yang baik.
Ini hendak mengingatkan kita bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak akan pernah takut bahaya. Sebab gembala baik itu membimbing kita sampai akhirnya kita tidak pernah gentar melewati apapun yang ada di hadapan kita. Dan mari kita lihat bagian refrainnya. Dikatakan, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Melalui refrain ini, penulis hendak bersaksi bahwa ku tahu benar, ku dipegang erat. Penulis hendak menegaskan bahwa ia sungguh-sungguh mengalami dan merasakan genggaman Bapa Sorgawi yang begitu erat. Di tengah gunung, di tengah samudra, bahkan di tengah taufan gelap sekalipun, dekapan itu akan terus menjaga dan memelihara dia. Tentu melalui bagian refrain, penulis mau mengajak kita untuk juga meyakini hal yang sama. Dia mau mengajak kita untuk semakin teguh berserah kepada Allah dalam segala situasi, sebab Dia adalah Bapa Surgawi yang setia menjaga kita. Dan kalau kita lihat dari syair yang tadi sudah kita sama-sama lihat, dan juga nyanyian yang mungkin seringkali Bapak Ibu nyanyikan, ada beberapa hal menarik yang bisa kita lihat. Yang pertama, jika kita perhatikan dengan seksama, pengalaman penulis yang dituangkan dalam tiap bait, ada 4 bait gitu ya, punya keterikatan yang kuat dengan teks-teks dalam Alkitab. Teks-teks terkait memberikan kesaksian iman juga kepada kita akan penyertaan dan penjagaan Allah dalam hidup seluruh ciptaannya, bahwa benar Bapa Sorgawi itu terus menjaga umatnya. Yang kedua, jika kita menyanyikan full 4 bait dan dengan refrain, jadi bait 1 refrain, bait 2 refrain sampai bait 4, kita akan menemukan frasa Bapa Sorgawi terus menjagaku, atau dalam bahasa Inggrisnya My Heavenly Father watches over me, sebanyak 8 kali. Frasa itu selalu muncul di akhir bait dan juga di akhir refrain. Tentu melaluinya penulis hendak menyampaikan sesuatu. Ia mau bilang dan meyakinkan kita akan inti dari nyanyian ini. Dia mau bilang bahwa Bapa Sorgawi itu akan selalu menjagamu dalam segala kondisi dan situasi. Itulah kenapa bagian itu selalu dia ulang-ulang supaya menekankan pesannya. Dan yang ketiga, pada bagian refrain, Charles Gabriel yang menggubah melodinya, menaruh nada-nada tinggi gitu ya. Banyak re atas dan do atas. Kita lihat. Sol 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 re, re mi re re do sol. Terus ada di bagian yang di taufan gelap ku didekap. Kalau kita bandingkan dengan yang di bait, akan ada lebih banyak nada tinggi di bagian refrain. Ini sebenarnya sang penulis atau penggubah melodi mau memberikan sebuah penegasan gitu ya, yang kuat, juga menyampaikan dengan keyakinan bahwa Bapa Sorgawi itu sungguh-sungguh menjagaku dalam segala situasi hidup. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Menarik sekali. Jadi dia buat nada yang tinggi di bagian refrain supaya meyakinkan dan memberi penegasan bahwa Bapa Sorgawi itu sungguh-sungguh mendekatku dan menjagaku. Dan yang terakhir, kalau Bapak Ibu baca langsung dari NKB 128, di sana di bagian refrainnya kita menemukan 2 fermata gitu ya. Yang satu setelah kata samudra, di gunung tinggi dan samudra, di situ ada fermata. Kemudian yang satu lagi di taufan gelap ku didekap, di sana ada fermata yang kedua. Nah, ada 2 fermata di sini. Fermata itu artinya kita menahan nada di bagian itu. Itu sebenarnya mau mengisyaratkan sebuah pesan bahwa dekapan kasih Allah dan penyertaannya itu bukanlah dekapan yang dia mendekap sebentar kemudian melepas, bukan. Tapi sebuah dekapan yang panjang, dekapan yang akan selalu ia nyatakan. Dia tidak akan mudah melepaskan kita sampai pada akhirnya kita bisa melewati setiap pergumulan, taufan yang gelap, dan segala kesesakan hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah, semoga Bapak Ibu semua juga bisa melihat indahnya pesan dari nyanyian ini gitu ya,
Ini memberikan kesaksian iman juga bahwa di masa-masa yang sulit Bapa Sorgawi itu terus menjagamu, bahkan di masa-masa yang senang Bapa Sorgawi itu juga akan terus menjagamu. Maka ini menjadi penguatan untuk kita semua. Yakinlah selalu dan imanilah bahwa Bapa Sorgawi itu akan selalu menjaga kita. Kalau kita tahu bahwa Dia selalu menjagaku, maka rasanya kita akan selalu punya harapan untuk melanjutkan hidup dan kita akan menyambut masa depan bersama dengan Dia yang selalu menuntun kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita. Amin. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi terus menjaga.